jaga kesabaran. A-A-O ya-O, ya-O. Tegakkan keimanan. A-A-O ya-O, ya-O. Jaga persatuan. A-A-O ya-O, ya-O. Hindarkan perpecahan. Kesepakatan di segala bidang dan sendi kehidupan. Marilah kita benahi pangkuan ibu pertiwi dari segala kotoran sampah pembangunan. Marilah kita mulai membersihkan jiwa ini dari ketidakjujuran dan kemunafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah. Begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayu, rambati rata hayu. Mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambati rata hayu, rambati rata hayu. Sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu.
Kita pasti membutuhkan teman untuk saling mengisi, untuk saling memberi. Janganlah merasa diri paling utama di antara sesama manusia, karena tanpa mereka kau bukan apa-apa. Ringan sama di jinjing, berat sama di pikul, begitu harusnya kita bekerja. Dengan bekerja sama, yang susah jadi mudah, begitu harusnya kita bekerja. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, mari kita bersatu kalau memang mau maju. Rambati rata hayu, rambati rata hayu, sing-singkan dengan baju demi tujuan yang satu. Lampu di kapal, banyak orang turun sekoci, air mata jatuh di bantal. Ingatlah, ingat si jantung hati, rokok keretek dari Semarang. Yang kecil pendek, yang kecil pendek diambil orang. Rokok keretek dari Semarang. Yang kecil pendek, yang kecil pendek diambil orang. Bergelang tangan, saya sendiri bergelang kaki. Banyak orang lah bilang jangan, tapi saya senang di hati. Rokok keretek dari Lah Bandung. Yang kecil pendek saya lihat hatinya bingung. Rokok keretek dari Lah Bandung. Yang kecil pendek, yang kecil pendek hatinya bingung.
bangsa dua. Walau pandang jauh di tengah, budi yang baik dikenanglah jua. Rokok keretek dari Palembang, kenyang kecil pendek, hatinya bimbang. Rokok keretek dari Palembang, kenyang kecil pendek, hatinya bimbang. Dan para bapak ibu guru untuk berkumpul di tempat yang sudah disediakan. Penguatan profil pelajar Pancasila segera dimulai. Kepada semua peserta ini segera berkumpul di tempat. Segera turun ke bawah untuk berkumpul karena acara segera dimulai. Acara segera dimulai. Duduk di tempat yang
rame-rame mengasal-asal di tempat orang. Aduh, maafin ayah bang beserta rombongan. Kalau sekiranya kedatangan ayah beserta rombongan kurang enakin di hati abang. Alam kata yang ucapin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, belajar jarak jauh penuh baktinya, belajarnya serius kudu dimasukin. Abang dari mana mau kemana? Lewat sini mau ngapain? Ini belajar emang kudu cermat, walaupun jarak jauh kita harus mengerti. Berapa baik? Saya datang beserta rombongan dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. 16, ini bikin orang mati bang, makanya suntik vaksin buat penangkalnya. Emang kalau abang dan yang datang kemari, mau tahu apa yang maksud dan tujuannya? Oh, jadi abang mau tahu apa maksud dan tujuannya? Iya. Bang, emang banyak kabar pandemi COVID yang bikin nyesekin hati, makanya kita kudu pintar jaga diri. Bang, kalau bukan lantaran acara selebrasi, kagak bakal naik beserta rombongan datang kemari. Oh, jadi lantaran acara selebrasi abang datang kemari? Iya bang. Lah emang lu kira apaan? Lah. Kagak lah. Bang, di masa pandemi semangat belajar harus tekuni, belajar yang rajin, jangan pernah bosan. Tapi ini abang angkat kaki dari tempat ini, daripada lihat satu rombongan, ayah bikin kagak kesampean. Semuanya. Ayah mau pulang, di belakang ada kepala sekolah. Iya, gak jadi pak, ayah takut kagak di kelas. Bang, kata orang tua yang namanya belajar kudu ditelaah, biar dapat ilmunya kita jadi kagak takabur. Biar kata ayah mati berkalang tanah, kagak nantinya setapak kaki yang bakal mundur. Ayah bilang sekali lagi sama abang, bang, lain dulu yang sekarang, pembelajaran sekarang dari jarak jauh. Asal kuping biar terang, hadapin lidah bang ayah satu persatu. Ini bang, yang mana bang? Wah, ini jagoannya bang. Bang, selama aja ditusuk berarti ada perahu lurus jalannya. Banyak jagoan yang kita matiin ini dia jurus pukulannya. Bang, ini baru buahnya. Belum bijinya. Biji apaan tuh? Biji mata lu. Berjarak itu kemarin, tapi sekarang kita belajar udah saling bertemu. Berapa banyak abang punya jagoan, ayah hadapin satu persatu. Bang, bulan roh jangan hitung-hitung, baca rawinya kudu pelan-pelan. Bang, saya malu sama arwahnya Bang Pitung, kalau anak Betawi nggak bisa ngaji sama main pukul. Nah, apa tuh jagoan lu bang? Wah, nggak tahu nih bang, lagian dia udah lama kagak latihan bang. Ayah punya jagoan satu lagi nih bang. Ini bang, jagoan gua. Ayo bang, gua hadapin nama jagoan gua bang. Mana jagoan lu? Ini bang, gua lagi bang. Lah, jagoan lu kayak botol kecap ini. Taruh botol kecap bang. Terus apa? Botol impus. Siap. Bang, roti gue kenapa kalau di Betawi buat anak-anakan, biar ilmu gue nggak seberapa, urusan berkelahi usus lu gua kejar berantakan. Buset bang, lu belum tahu lu bang. Gua buka baju gua nih bang, perut gua 16 jahitan bang. Lah ngapa lu kelahi kena bacok? Bukan bang, usus buntu. Banyakan makan lidah bangakan sih lu. Lalu tahu nih bang, silaturahmi bukan hanya lebaran. Bener kan? Dari kampus. Bang, silaturahmi bukan hanya lebaran, yang baik kita penuh dengan kesadaran. Bang, berantem kalah menang bukan jadi ukuran, yang baik kita yang jadi kita lebih persaudaraan. Kalau kayak gitu kan enak. Lu bohongin gue. Jangan lu, Pak, jangan aja bohongin. Lu tuh kalau nampar tuh begini, bukan begini. Bang, warna hitam, baju hitam, hari ini kira berantem.
Rombongan udah boleh masuk belum? Derasa-rasa udah cukup dah bang. Ayo bahagia. Pandemi COVID udah kita laluin. Bangga bukan sembarang bangga. Rombongan yang kayak gini yang ada parapin. Ahlan wa sahlan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa asbihi ajma'in. Untuk yang terhormat Bapak Junaidi selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Administrasi Jakarta Barat, dan yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Ubawu Al-Mubasir MPD selaku Kasudiknas dan PKLK Jakarta Barat, dan yang terhormat Bapak Lurah Kelurahan Durikepa Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat, yang terhormat Ibu Dr. Haji Suparmini MPD selaku pengawas SMP Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Administrasi Jakarta Barat, dan yang terhormat Bapak Joko Sunarko selaku Bapak Satuan Pelaksanaan Kecamatan Kebonjeruk se-Jakarta Barat. Dan tentu saja yang terhormat Bapak Ahmad Rojali selaku Kepala Sekolah SMPN 191 Jakarta Barat, dan yang terhormat para wakil di kesiswaan, para guru-guru dan para staf-staf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak, yuk Pak, kita langsung aja mulai acara yang pertama, ada kalam ilahi. Dipersilakan untuk pengisi acara. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Dimohon untuk para hadirin duduk kembali. Untuk acara laporan Ketua Panitia, dipersilakan untuk Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat nih, kita mulai dengan pantun kali Pak, mohon izin Pak ya. Buah salam enak dimakan, pohonnya tinggi di pinggir sumur. Yang jawab salam saya doakan, biar murah rezeki dan panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepsek, Kepala Sekolah SMP 191 Jakarta, Bapak Ahmad Rojali, para guru dan staf, seluruh siswa yang saya banggakan, ya. Terus pada Bapak Kepala Sekolah 229 dan Ibu Kepsek 220, terima kasih sudah hadir. Pantun lagi nih, tukang skuter main layangan ke Bekasi dari daerahnya. Selamat datang tamu undangan, terima kasih atas kehadirannya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Saya selaku panitia pelaksana mewakili teman-teman dalam proyek penguatan profil Pancasila Karaipan Lokal Betawi ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya
atas acara yang bertema kearifan lokal, gebiar pesona seni budaya Betawi punya IT 191. Proyek ini merupakan langkah nyata dalam menjaga memperkuat kearifan lokal masyarakat Betawi di Jakarta. Kita sadar bahwasanya seni budaya Betawi ini sudah tergerus oleh perkembangan zaman. Kalau tidak kita yang mengembangkan, otomatis akan punah. Alhamdulillah kita melalui pengembangan modul pembelajaran, kami harapkan siswa dapat mempelajari dan memahami kearifan lokal Betawi secara sistematis. Selain itu juga ingin meningkatkan kemampuan siswa dalam menjunjung nilai tinggi Pancasila dan mengaplikasikan nilai Pancasila. Pada acara seperti ini kita akan menampilkan serangkaian kegiatan. Yang pertama, kegiatan flash mob silat cingkrik, palang pintu, musab Betawi, pembuatan miniatur ondel-ondel, ada gambang kromong, sohibul hikayat, tari Betawi, Sri Kuning, dan kuliner Betawi. Insya Allah akan dihadirkan oleh adik-adik kita kelas 7. Alhamdulillah kita tim panitia sengaja berusaha seoptimal mungkin mewujudkan agar siswa-siswi kita bisa tampil yang layak di tempatnya, menjadi momentum ketika nanti ke depan mereka dengan pengembangan profil pelajar Pancasila, mengabdi di masyarakat, ya sudah bisa berekspresi tentang kearifan lokal budaya Betawi. Terakhir, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia, karena tanpa kerja keras panitia, ya guru-guru, Bapak Kepsek yang support kegiatan ini, kita tidak akan tampil seperti ini. Alhamdulillah dengan waktu 2 minggu, dengan dana yang terbatas, kita optimalkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Kita akhiri dengan pantun, ikan tenggiri dikeringin, jangan jagain, jangan sampai dimakan kucing. Budaya Betawi lestariin, jangan sampai diambil orang asing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan oleh Kepala Sekolah SMPN 191 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat sahabat saya, kawan saya Pak Gunawan Ahmad, Kepala SMP Negeri 29, Bu Siti Juwairiyah, Kepala SMP Negeri 20. Kemudian yang sedianya pada hari ini insya Allah kita undang Pak Kasudin. Kebetulan di JB2 itu ada kegiatan, ya, yang bersamaan hari ini, yang tadi yang sudah konfirmasi Bu Haja Suparmini, pengawas kita, bahwasanya kemungkinan dia bisa hadir agak siang, ya. Kemudian semalam juga Pak Karung Basir selaku Kasubdas berkonfirmasi kegiatan ini, bahwasanya dia akan ngatur waktu dulu, gitu ya, karena memang berbarengan kegiatan. Kemudian yang saya hormati Bu Khatlak, Bu Yoyo Sobariah, kemudian pada seluruh wakil, staf, dan Bapak Ibu Dewan Guru, panitia semuanya yang saya hormati, beserta seluruh karyawan, anak sekalian yang banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahu khalaqal insan wa ja'ilil khalaifa fil ard wasta'maru biha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi rah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Tadi diawali pantun, jadi saya jadi pengen mantun juga ini. Jadi belah kentang di atas batu. Batunya milik Bang Rohim. Selamat datang di 191. Datangnya untuk silaturahim. Baiklah, pada hari ini
adalah selebrasi yang ketiga di 191 yang bertemakan adalah bagaimana ada gebiar pesona budaya Betawi ya, selebrasi ini. Jadi memang ditampilkan budaya Betawi. Saya pantun lagi ya, izin. Budaya buaya melata menangkap ikan di pagi hari. Budaya kudu kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dalam selebrasi ini menjunjung kearifan lokal, yakni budaya Betawi yang hari ini memang sama-sama kita akan tampilkan untuk dilestarikan, dikenalkan kepada seluruh peserta didik sebagai warga ibu kota Jakarta di tanah Betawi ini. Jadi sebagai kelengkapan keragaman budaya Nusantara, kebinekaan, maka seluruh peserta didik mesti mengenal yang namanya keragaman budaya lokalnya. Maka ditampilkanlah dalam selebrasi ini kearifan lokal budaya Betawi. Semoga acara ini bermakna buat kita semua dan dapat kita maknai buat anak didik kita, sehingga di era seperti sekarang ini yang semuanya digitalisasi, kemudian di era yang sekarang ini semua anak hampir setiap hari ya yang dipegangnya adalah handphone, kemudian dia jarang bagaimana memaknai, mengenal ya, bukan hanya mengenal, kemudian memahami budaya di tanah Betawi ini. Maka dengan adanya selebrasi ini diharapkan sebagai warga ibu kota yang tinggal di Jakarta di tanah Betawi ini bisa mengenal, memahami budaya Betawi. Selanjutnya inilah sebagai keragaman dari budaya nasional di mana kita berbineka tunggal ika. Selamat menjalankan anak sekalian dan semua tim dalam selebrasi ini. Semoga semuanya dapat berjalan lancar dan sukses. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya untuk Bapak Ahmad Rojali. Selanjutnya ialah sambutan dan pembukaan acara oleh Kasudin Pendidikan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dipersilakan untuk waktu dan tempatnya, Bapak Kasudin. Kalian nggak ada. Jangan. Ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi selebrasi SMPN 191 Jakarta dibuka. Selamat melaksanakan dan sukses. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Ketua Panitia, Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, dan sambutan pembukaan yang diwakili oleh Bapak Ahmad Rojali. Bapak, kita bukan nih Pak. Iya dong. Terima kasih untuk sambutannya para Bapak. Isi kuning.
jadi kagak sabar untuk selanjutnya. Lah, si Mpok ngebet amat ya. Tapi tenang Pok, kita masih punya banyak nih jawarannya. Ada apa sih bang? Langsung aja lah tampilin. Dengar-dengar bakal ada alat musik ya bang. Betul sekali Mpok yang cantik ini. Ini alat musik bukan sembarang alat musik nih Pok. Ini Betawi punya. Udah lah yuk, kita sambut aja langsung penampilan alat musik Gambang Kromong. Penonton, kadang tahu kakak kita mau ngapain? Ini kita mau nampilin alat musik Gambang Kromong. Ada yang tahu kagak Gambang Kromong itu apa? Nih gue kasih tahu ya, Gambang Kromong itu alat musik tradisional yang berasal dari Jakarta, khususnya Betawi. Gambang Kromong juga termasuk alat musik perpaduan dari musik Indonesia dan Cina. Gitu teman-teman. Ya udah yuk, jangan lama-lama, kita kenalan dulu nih sama Abang Empok yang mainin alat-alatnya. Bang, nama siapa? Ajis po, Ini main alat musik apaan bang? main kromong. Coba mainin bang. Wih keren juga. Po namanya siapa po? Popo. Lu lagi main alat musik apaan po? Mainin po. Po, namanya siapa po? Bun po. Mainin alat musik apa po? Lu mainin. Bang, namanya siapa bang? Namanya Perdi po, Mainin alat musik apa bang? rampo. Coba mainin. Bang, namanya siapa bang? Sobrizal. Mainin alat musik apa? Benar. Coba mainin. Bang, namanya siapa bang? Alu po. Mainin alat musik apa tuh? Kau nggak mampu po. Coba mainin. Sekarang ini udah masuk ke kan masih yang pertama. Bang, namanya siapa bang? Freddy Pok. Main alat musik apa? Teh yang Pok. Pertama kan bang. Tahun itu kan tiga. Ini 3 kali nih. Udah pernah ketiga nih. Nih sebelum kita mulai kita kasih pantun dulu nih. Jalan-jalan ke kampung rawa. Jangan lupa memetik padi. Mari kita jaga budaya, kalau bukan kita siapa lagi? Si Mamat beli es kembang. Belinya di Kampung Setu. Ini dia Gambang Kromong SMP Negeri 191. Kita ngerak ondel-ondelnya.
gambang keromongnya? Cakep nggak? Nah, tepuk tangan dong. Cakep, cakep. Yaudah ya bang, lanjut aja ke penampilan selanjutnya. Wah, langsung aja kali yuk. Oh, buat penampilan selanjutnya? Ayo lah, selanjutnya ada penampilan apa ya? Waduh, pokoknya kagak tahu. Agak nih. Lah, jadi penampilan selanjutnya itu Sohibul Hikayat, Po. Itu Kayak apa tuh? itu tuh kayak ada apa? Tukang ceritanya gitu loh, Po. Wah, langsung aja kayak bang, kita sambut penampilan selanjutnya. Kita sambut penampilan Sohibul Hikayat. Ayo ada pantun nih. Dengerin. Ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan juga lembab. Kalau ayah nanti memberi salam, jangan lupa hadirin semua menjawab. Oke. Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa ayah ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Ayah Rafika Melati dari kelas 7B. Kelas Ayah mau nampilin salah satu kebudayaan Betawi nih. Ada yang tahu nggak namanya apa? Iya, Sohibul Hikayat. Ada yang tahu nggak Sohibul Hikayat itu apa? Sohibul Hikayat itu bermakna tentang tukang cerita yang menceritakan sastra lisan Betawi dan bertemakan keislaman. Udah dah, daripada lama-lama, penasaran kan kelas A yang keren ini mau bersohibul apa? Kami tampilkan Sohibul Hikayat oleh Iqbal, Alif, dan Gali. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah melimpah rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, Abang Kong, cangcingnya babe, saudara-saudara, tuan nyonya, semuanya yang orang Betawi, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Baik. Ketemu nih sama kita yang orang Kebon Jeruk asli. Nalin, namanya Ayah Alif, Ayah Iqbal. Kita berdua nih mau bawa cerita Betawi yang kata orang Sohibul Hikayat. Kita mulai nih ya. Oh iya penonton, sebelum kita jatuh ini boleh duduk gak? Boleh nih ya. Kita cerita nih ya. Pada umumnya orang yang menganggap bahwa makhluk yang paling jahat, yang paling buruk adalah iblis, Fir'aun, dan manusia-manusia yang paling jahat. Iblis itu membangkang perintah Tuhan untuk bersujud, memberi kehormatan kepada Nabi Allah. Tapi dia kagak mau sujud tuh. Firaun juga kagak mau kalah, ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Pada masanya dia menyuruh pembunuh memerintah untuk membunuh bayi laki-laki karena dia takut dan khawatir dia kagak mau disaingin ketika dewasa nanti. Cangcingnya babe. Namun demikian, ada makhluk yang lebih jahat dari iblis dan Firaun. Siapa dia? Tahu nggak lu? Nggak tahu dah. Nggak tahu kan? Kata Sohibul Hikayat, suatu ketika iblis datang ke istana Firaun. Ayo baca.
Siapakah dia? Aku iblis. Kalau kamu Tuhan, udah tahu siapa yang datang. Ayo masuk. Dasar makhluk laknat. Firaun, bukain dong pintunya. Susah nih. Manja banget lu iblis. Ketuk. Nah. Sini. Hei iblis, kamu tahu nggak orang yang lebih buruk daripada aku dan kamu juga dari diri di muka bumi ini? Kamu tahu? Tahu dong. Siapa? Orang yang hasut. Orang yang menginginkan hilangnya kenikmatan dan kebahagiaan orang lain. Lantaran hasutan inilah aku iblis dilaknat Tuhan sampai sekarang. Oh. Terus gimana tuh? Begini Firaun, dulu aku punya tetangga manusia yang selalu memenuhi ajakan kejahatan. Pokoknya kalau aku ajak dia ngapain aja untuk kejahatan, untuk bermaksiat, dia selalu mau. Terus? Lalu iseng-iseng aku bertanya kepada manusia, wahai kawan, aku ini wajib memenuhi hak atau permintaan kamu, karena kamu adalah makhluk yang paling setia kepada aku. Maka kalau sekarang kamu pengen sesuatu apa hajat, maka minta saja. Hajat kamu itu, kebutuhan kamu itu kepadaku. Penonton, Belum pada makan kali? iya belum pada makan dah. Ulang ya. Ulang. Ayo penonton. Oi. Nah gitu dong. Ternyata masih ada ya makhluk yang lebih buruk, jahat dari iblis dan Fir'aun, yaitu manusia yang hasut, yang menginginkan hilangnya kenikmatan dan kebahagiaan orang lain. Orang yang hasutnya selalu sibuk dan disibukkan masalah yang kagak ada faedahnya, dan juga dirundung kesedihan yang terus menerus tidak terbatas. Kalau dia melihat orang beli mobil, dia blingsatan. Orang yang naik pangkat, dia nggak bisa tidur. Orang bener rumahnya, dia kelabakan. Usaha orang tetangganya sukses, dia gelisah tuh kayak cacing kepanasan. Gimana tuh cacing kepanasan? Oh iya. Orang hasut buta hatinya dan kagak heran tuh dia kagak peduliin syariat dan hukum Allah. Mata hati si hasut buta dan tidak peduli orang yang dihasutin yang pengen dirusak kebahagiaannya. Dia nggak sadar kalau itu adalah temannya sendiri, sahabatnya, saudaranya, bahkan keluarganya, juga nyabebennya sendiri. Begitu pekatnya hasut dihadapi dalam hati sehingga menutup mata hati dari pemahaman akan agama. Babe abang empok yang dirahmati Allah, banyak sekali contoh yang menunjukkan betapa sengitnya persaingan di dunia bisnis. Bisa terjadi antara saudara, adik kakak dalam satu keluarga. Karena hasut, kawan bisa jadi lawan, saudara bisa menjadi terdakwa. Dah, bila demikian, masihkah kita mau menyimpan sifat hasut sehingga menjadi lebih jahat dari iblis dan Firaun? Mau kagak? Jangan. Jangan tuh, jangan ditiru. Demikianlah hikayat kali ini. Ayo ada pantun nih. Pantun. Pergi ke Malaysia, mampir ke Jeddah. Cakep. Kayaknya salah arah. Cakep. Banyak godaan dalam beribadah, jangan pernah menyerah. Penutupan pantunnya boleh. Sebelum kita tutup, kita ada pantun lagi nih. Sekali nih. Iya sekali. Sekali. Apa-apa 2 kali. Ini duluan ya. Oke. Bubur soto meletup-letup. Ambil banyak, jangan dihukum. Sebelum Sohibul Hikayat kita tutup, kita ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, gimana ya penampilan Sohibul Hikayat kita? Cakep kan? Nah, sekarang udah tahu dong Sohibul Hikayat itu gimana. Sohibul Hikayat kan udah jadi budaya asli Betawi nih. Kita harus melestarikan, jangan sampai tergerus sama budaya luar. Penonton, ayo ada pantun nih. HP Pak Emen buat Pak RT. Batu lemah dicas jam 7. Itu tadi Sohibul Hikayat dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ada apa nih Bang? Acara selanjutnya, tapi nih ya Pok, sebelum acara selanjutnya muncul, Ayo mau ngingetin
satu punya stand makanan nih, nggak kalah sama yang luar. Ada apa tuh namanya, salad buah, ada apa tuh beef top, ada juga apa lagi, oh apa goyang ya, kembang goyang. Nah itu dia, tapi belinya ntar ya, ada waktunya, jangan lupa dibeli, capek-capek buatnya. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk penampilan selanjutnya ada produk apa, penampilan produk ondel-ondel po. Ondel-ondel yang itu bang? Bukan lah, masa yang itu gede amat. Ondel-ondel ini mah beda po. SMP 1 juga punya yang kagak kalah kece sama ondel-ondel yang gede. Walaupun ukurannya kecil, tapi jangan salah ya, biar bisa punya banyak kelebihan loh. Wah, kayak apa sih bang? Ayo penasaran nih, langsung aja kali kita saksikan penampilan produk ondel-ondel. Yo, tepuk tangan dong. Penonton, ayo punya pantun nih. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arowana. Salam sahabat saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelas 7H akan mempresentasikan ondel-ondel kembang kelapa sebagai materi P5 yang ditugaskan di kelas kami. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syaraya Amanda dan rekan saya Ivan Maulana. Saya Karyanita Salita. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sejarah singkat ondel-ondel dan hasil karya yang telah kami buat. Kepada saudara Ivan dipersilakan untuk menjelaskan sejarah singkat ondel-ondel kembang kelapa. Terima kasih kepada saudari Raya. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang sejarah singkat tentang ondel-ondel. Awalnya, kesenian tradisional ini dinamai dengan nama barongan. Pada zaman dahulu juga, barongan ini digunakan untuk ritual keagamaan seperti pemuja roh jahat atau pengusir atau penolak bala. Lalu, pada zaman penjajahan, barongan ini digunakan untuk mengusir dan menakut-nakuti para penjajah. Lalu, pada sekitar tahun 1960, boneka ondel-ondel ini sudah dimulai dikenal luas oleh masyarakat sekitar, dengan dibantu oleh tokoh almarhum Benyamin Sueb, seorang budayawan seniman yang memperkenalkan hasil karya-karyanya melalui masyarakat luas. Lalu, pada masa itu juga, ondel-ondel dijadikan sebagai ikon kota DKI Jakarta dan kesenian tradisional kota DKI Jakarta. Sampai yang kita sekarang. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Ivan karena telah menjelaskan sejarah singkat ondel-ondel. Semoga dengan penjelasan beliau kita dapat lebih memahami asal-usul dari kebudayaan kita. Selanjutnya rekan saya saudari Kanaya akan menjelaskan tentang karya yang telah kita buat. Terima kasih kepada saudari Raya. Izinkan saya menjelaskan hasil karya yang telah kami buat. Yang pertama adalah kembang kelapa. Jadi kembang kelapa ini kami buat secara berkelompok menggunakan lidi sebagai dasarnya dan kertas krep warna-warni yang telah dipotong dan ditempel menggunakan lem kertas. Di lidi tersebut, ujung lidinya bisa divariasikan dengan menempelkan permen atau uang mainan. Kembang kelapa yang sudah kita buat atau beberapa disusun dengan menusukkannya ke styrofoam yang telah dibentuk. Bisa dibentuk vas bunga, pot, dan lainnya. Selanjutnya untuk miniatur ondel-ondel kita buat menggunakan resin yang dicetak dengan cetakan khusus. Hasilnya kita finishing dengan cat akrilik yang warna-warni. Adapun warna-warna yang digunakan di miniatur ondel-ondel, yang pertama ada warna merah, artinya merah berani. Yang kedua ada warna hijau, hijau artinya kesuburan. Dan ada warna orange sebagai tanda semangat, dan warna kuning sebagai ceria.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke saudari saya, Raya. Terima kasih Saudara Kanaya karena telah menjelaskan hasil karya yang dari kelas kami. Semoga penjelasannya dapat mudah dipahami dan memberikan pengetahuan bahwa kita bisa tetap melestarikan budaya tradisional zaman yang modern ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang di SMPN 191 Jakarta. Kami sangat senang bisa hadir di acara ini untuk mengajak Anda menyelami sejarah dan keindahan seni bela diri Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan membawakan cerita tentang sejarah yang panjang dan kaya dari silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong. Seni bela diri ini Rawablong memiliki akar yang kuat dan berasal dari daerah Rawablong, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dahulu kala, silat ini adalah sebuah rahasia yang hanya diturunkan dalam lingkaran kakak keluarga tertentu di Rawablong dan sekitarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong mulai menyebar ke berbagai daerah di DKI Jakarta. Hal ini menjadikan silat ini semakin populer dan diakui oleh masyarakat luas. Salah satu tokoh penting dalam sejarah silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong adalah Ki Main, seorang tokoh pendiri yang memiliki peran besar dalam perkembangan seni bela diri ini. Ki Main mengajarkan ilmu silatnya kepada Ki Ajit, dan dari Ki Ajit ilmu tersebut diturunkan ke Kong Umin bin Kasim yang kemudian dikenal sebagai guru silat yang pandai dan banyak memiliki pengikutnya. Babak baru dalam silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong dimulai ketika guru silat tersebut, Kong Uming bin Kasim, mengembangkan teknik-teknik dasar yang menjadi landasan dari silat ini. Dengan pengembangan ini, silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong semakin berkembang dan semakin dikenal. Awalnya, silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong dianggap sebagai sebuah rahasia yang hanya dikenal oleh keluarga besar Rawablong. Namun, seiring berjalannya waktu, silat ini mulai menyebar ke masyarakat luas dan mendapatkan popularitas yang semakin meningkat. Bahkan saat ini silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong telah menjadi salah satu seni bela diri Indonesia yang terus berkembang dan mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Pendidikan Indonesia juga telah mengakui silat cingkrik tradisional Betawi Rawablong sebagai warisan budaya tak benda asal dari DKI Jakarta, Indonesia. Melalui silat cingkrik Rawablong, kita dapat melihat warisan budaya yang berharga dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya. Seni bela diri ini tidak hanya mengajarkan teknik-teknik pertahanan diri, tetapi juga menghormati nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal. Para hadirin, marilah kita saksikan pementasan silat cingkrik dari kelas 7A.
banget nih bang penampilannya. Iya nih sampai ayah ikut silat-silat nih. Si abang itu tiktokan apa silat? Ya silat lah po, tapi ngomong-ngomong terus tuh rame aja. Jangan sampai nih sepi ya, terus kalau sepi kagak ada nonton lagi. Udah lah ya pak, nggak usah lama-lama kali ya. Kita langsung sambut aja penampilan selanjutnya. Ada apa nih bang penampilan selanjutnya? Kalau tadi nih penampilan produknya, sekarang karyanya nih po. Yuk kita langsung sambut aja penampilan flash mob tari ondel-ondel. Keren amat ya po, penarinya pada lincah-lincah semuanya. Tapi emangnya itu tarian apa sih po? Lah siapa kagak tahu itu tari apaan? Itu tuh tari ondel-ondel bang dari Betawi. Masa orang Betawi kagak tahu sih? Ya maaf, kan kadang lupa po, biasalah manusia. Udah deh lanjut yuk ke acara selanjutnya. Oke, acara selanjutnya ada penampilan musah Betawi. Bagi yang kagak tahu biar Bang Isa aja nih yang jelasin. Lah, si Empok bisa gitu. Jadi nih ya, musah Betawi itu kayak apa ya? Menjelaskan gimana sih cara buat mushaf Al-Quran, dan itu juga melatih keterampilan loh. Yaudah yuk bang, langsung aja kita simak penjelasan dari penampilan mushaf Betawi. Ya silakan, waktu dan tempatnya.
Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 191 Pak Ahmad Rojali SPDMM. Yang terhormat tamu undangan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP 191 dan teman-teman yang saya cintai dan sayangi. Kenalkan, nama saya Apriyanti Nobita Dewi dan beberapa teman-teman aneh yang bernama saya Cantika Surya Winata. Saya Eza Doditya. Saya Nakula Putra Zaini. Saya Fahmi Sastrawiono. Kami dari kelas 7E akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat kaligrafi mushaf Al-Quran Betawi yang diajarkan oleh Pak Rohidin dan juga Pak Fauzan. Sebelumnya mau nanya, apa itu mushaf Al-Quran? Ya, mushaf Al-Quran adalah lembaran-lembaran yang diapit oleh dua jilid. Sebelumnya mau menjelaskan tentang sejarah mushaf Al-Quran. Sejarah mushaf Al-Quran, munculnya mushaf Al-Quran merupakan kekhawatiran para sahabat Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW dan terjadi perang Yamamah yang banyak merenggut banyak hafiz. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengundang Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin dalam rangka mengumpulkan tembalan ayat-ayat Al-Quran menjadi satu kesatuan. Namun Sabit menolaknya karena hal tersebut tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memberi pemahaman kepada Sabit dan beliau menyetujui ide tersebut. Tetapi hal tersebut bukan perkara mudah. Zaid bin Sabit bahkan mengendalikan lebih mudah untuk memindahkan gunung daripada mengumpulkan ayat Al-Quran dalam satu kesatuan. Sepeninggalan Abu Bakar As-Siddiq, misi ini terus berlanjut sampai ke Khalifah Utsman bin Affan. Namun, terjadi perselisihan dari berbagai daerah terkait penyusunan Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Hudzaifah ibn al-Yaman datang kepada Utsman bin Affan. Dia memimpin penduduk Syam dan Irak dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa khawatir dengan perselisihan mereka, pasukannya mengenai kiraan. Beliau berpesan kepada Utsman, "Wahai pemimpin kaum muslimin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih mengenai kitab, sebagaimana yang telah terjadi kepada Yahudi dan Nasrani." Utsman pun kemudian mengirim utusan kepada Hasrah dengan berpesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf atau lembaran-lembaran. Kami akan menyalin ke dalam mushaf-mushaf dan nantinya akan kami kembalikan kepadamu." Selanjutnya, Hasrah mengirimkan suhuf kepada Utsman, yang kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Abdullah bin Al-Zubair radhiyallahu anhu, Said bin Al-As dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam radhiyallahu anhu untuk menyalinnya di dalam beberapa mushaf. Utsman mengatakan kepada 3 orang Quraisy dalam kelompok itu, "Apabila kalian berlainan pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka." Mereka lantas menyalin suhuf tersebut di dalam mushaf-mushaf. Utsman mengembalikan mushaf tersebut kepada Hafsah. Setelah itu, Utsman mengirim mushaf yang telah mereka salin itu ke setiap daerah, dan ia memerintahkan agar selain Al-Quran, semua lembaran atau mushaf dibakar. Hadis riwayat Bukhari nomor 4987. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat kaligrafi mushaf Al-Quran Betawi ini adalah 1 karton, 2 penggaris, 3 pensil, 4 pensil warna atau krayon, 5 cutter atau gunting, 6 spidol hitam. Setelah bahan-bahan sudah ada, kita mulai ke tahap awal pembuatan kaligrafi mushaf Al-Quran. Yang pertama, untuk membuat kaligrafi mushaf Al-Quran adalah 1. Siapkan karton, lalu potong menjadi 2 bagian menggunakan cutter atau gunting. 2.
Mencari referensi bingkai dari Google maupun aplikasi lainnya. Siapkan pensil, penghapus, dan penggaris untuk membuat sketsa gambar bingkai agar terlihat indah dan lebih bagus. 4. Membuat kaligrafi mushaf Al-Quran yang sudah ditentukan oleh guru pembimbing ataupun yang sudah kita tentukan. Kemudian kita tuliskan ayat-ayat Al-Quran setelah kita tulis ayat-ayat Al-Qurannya. Kemudian setelah itu kita tepalkan tulisan tersebut dan juga bingkai yang sudah dibuat menggunakan spidol hitam. 6. Warna bingkai dan kaligrafi yang sudah ditepalkan menggunakan pensil warna atau krayon. 7. Tahap terakhir, beri detail ke kaligrafi dan juga bingkai. Cukup sekian dari kami kelas 7E. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan. Ayo ada mantul nih. Nasi goreng rasanya gurih. Dimakan ke arah selatan. Cakep. Kuucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil dah keruak-keruak nih. Apaan tuh? Apa ya? Kamu nanya. Kayaknya udah mulai rasa lapar, udah mulai bergejolak nih kok ya. Wah iya bang. Ngomong-ngomong penampilan selanjutnya cocok nih bang buat yang lagi lapar. Waduh, acaranya apa tuh kok? Ketuts. Jadi acara selanjutnya ada penjelasan tentang kuliner Betawi bang. Waduh, jadi nggak sabar nih buat ayah yang lagi lapar. Yaudah yuk bang, kita lihat penampilan selanjutnya yang tentang kuliner Betawi. Yaudah yuk kok, langsung aja kita mulai dan sambut penampilan selanjutnya. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Makan permen dikunyai-kunyai. Assalamualaikum semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 191 Jakarta, Bapak Rojali SPDMM, yang terhormat tamu undangan, dan yang terhormat Ibu Kasatlak Ibu Yoyo Sobaria SPD, dan juga Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan, serta teman-temanku yang berbahagia. Alhamdulillah kami dari kelas 7G dengan tema kuliner Betawi dengan didampingi oleh guru pembimbing, maka kami dapat menghasilkan 4 kuliner yang sudah tidak asing lagi di lidah masyarakat Betawi. Dari 5 kuliner yang sudah diajarkan, maka kami mendapatkan hasil 4 makanan dan minuman, yaitu kembang goyang, bir peletok, asinan buah, dan asinan sayur. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelas 7G. Nama saya Alika Salsabila. Nama saya Bayu. Nama saya Suci Maulida. Nama saya Muhammad Ilham Jatullah. Nama saya Syarifah Marisa. Saya Bunga Saya. Kita akan menjelaskan makanan yang kita buat. Yang pertama, bir peletok. Sejarah bir peletok adalah bahwa bir peletok bir peletok halal dan tidak memabukkan. Terbuat dari bahan-bahan godokan, 13 macam rempah, yaitu jahe merah, lada hitam, kapulaga, daun pandan, daun jeruk, kayu manis, biji pala, cengkeh, serai, kayu secang, kembang lawang, kunyit, gula, dan garam. Ini bir peletoknya bisa diminum saat keadaan panas dan dingin ya. Makanan kedua yaitu kembang goyang. Kue kembang goyang adalah salah satu kue tradisional khas Betawi. Nama kembang goyang berasal dari bentuknya yang menyerupai kelompok bunga atau kembang, dan proses pembuatannya digoyang-goyang hingga adonan terlepas dari cetakan. Kue kembang goyang ini bisa buat cemilan dan bisa diindahkan saat berkumpul bersama keluarga. Bahan-bahan yang dibutuhkannya adalah tepung beras, tepung terigu, tepung maizena, telur ayam, santan, gula pasir, dan wijen. Makanan yang ketiga adalah asinan Betawi, yang kita buat asinan buah dan asinan sayur. Asinan adalah sejenis makanan yang dibuat dengan acara pengacaran, pengasinan dengan garam atau pengasaman dengan cuka. Bahan yang diacarkan biasanya berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Istilah asin dalam nama asinan Betawi juga mengacu pada proses pengolahan sayuran dalam larutan air, garam, dan cuka. Cara memasak seperti ini merupakan ciri khas kuliner Tionghoa. Bukan hanya itu, penggunaan ebi juga
dalam bumbu asinan Betawi juga mempertegas adanya pengaruh kuliner Tionghoa dalam menu ini. Bahan-bahannya berupa sayur mayur dan buah-buahan. Silakan kunjungi stand kami, kuliner Betawi, pas enaknya, pas rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada apa ya, Bu? Ada bir peletok, ada kembang goyang, ada apa lagi? Asam buah. Dari bir peletok, bir. Biasanya nih ya, Po, kalau bir itu biasanya yang bisa apa? Buat Apaan sih kagak jelas dah. ya pokoknya gitulah, tapi Betawi bisa punya sendiri ya, bir peletok halal. Ada lagi kembang goyang. Kembang goyang apa jangan-jangan kalau habis makan kitanya goyang kali ya? Kan kembang goyang. Konsepnya nggak gitu. Oh, beda lagi ya. Kirain habis makan langsung goyang-goyang gitu, Po. Oke, tapi ngomong-ngomong tiba-tiba udah di penghujung acara aja ya, Po. Gak kerasa. Tapi biar acaranya kagak garing amat nih ya, kita bakal tampilin lagi satu tampilan yang menarik banget, yaitu ialah penampilan Sirih Kuning. Semangat!
habis nih ada apa lagi, Po? Habisnya ada acara lagi, apa lagi nih, Po? Ada hadron nih bang. Oh, hadro. Udah yuk, langsung aja. Nggak usah lama-lama kali ya. Kita sambut, Po. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ngarap ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya igel-igel. Wah bapak ondel-ondel ngibing. Ngarap pengantinnya sunatin. Goyangnya asik tuh anjutan. Enyang ngibing igel-igelan. Tak buang pokok-pokok. Getang kering ditebang. Yang iring nanda pade surak-surak. Tangannya senjaya. Kepala ondel-ondel. Talen kutungan. Rambut kebakaran. Anak ondel-ondel gejingkrakan. Talinya lebar kobaran. Yang marah pada kebingungan. Disiramin air comberan. Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ngarap ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ngigel teriterak. Ma bawa ondel-ondel ngibing. Ngarap pengantin disunatin. Goyangnya asik tuh anggutan. Enyang ngibing igel-igelan. Dumplang-dumplang plak-plak. Gendang nyaring ditepak. Yang miring nandang pade surak-surak. Tangannya senjaya. Palenak ondel-ondel. Talen kuntungan. Rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan. Talinya lebar kobaran. Yang marah pada kebingungan. Disiramin air comberan. Buah nanas, buah ceri. Dikasih gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Salatullah salamullah alaika ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah alaika Rasulillah. Salatullah sadar bersama hidup di dunia tiada lama.
Rasul. Salatullah kalaulah badan sudah terkujur, sudah berada di dalam kubur. Kalaulah badan sudah terkujur, sudah kaku di dalam kubur. Kulitnya sakit dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah itu tandanya orang kesasar, malaikat ajal semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat ajal semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Salatullah dimana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Dimana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Kulit dan daging dipukul menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Salatullah Sudah sampai di akhir acara nih semuanya. Gimana acara hari ini? Mantap. Oke, tadi sudah ada penampilan dari apa aja tadi, Pak? Ada sirip kuning, ada apa lagi tuh? Ada Sila Cikri. Nah, apa lagi, Pak? Ada Sohibul Hikayat. Apa lagi tuh? Ada kuliner Betawi. Jadi kita dikenalin sama kuliner Betawi. Ada musah Betawi, miniatur ondel-ondel. Waduh, gila ya, Po. Acaranya kagak main-main, pemainnya juga kagak main-main. Nah, ngomong-ngomong udah di ujung acara aja. Oke, karena acara sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Isa Ibrahim Santoso. Saya Kinanda Saki, kami diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih semuanya. Kami ucapkan banyak terima kasih atas seluruh hadirin undangan yang telah hadir pada selebrasi kali ini. Terima kasih, semoga berkah buat kita semua. Bapak Ibu ke depan semuanya, izin. 1, 2, 3. Pak. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Bekasi, Jakarta Barat menyampaikan apresiasi tenaga setingginya pada SMP Negeri 191 Jakarta yang sudah
P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bentuk perwujudan dari adanya kurikulum Merdeka. Hal ini memberikan pengalaman langsung pada anak-anak kita sehingga anak-anak menjadi lebih percaya diri, punya inovasi, kemudian berakhlak mulia, inovatif, sampai dengan mereka nanti mandiri menghadapi kehidupan yang akan datang. Bahwa anak-anak dipersiapkan menjadi generasi emas, sebagaimana pemerintah Republik Indonesia mencanangkan bahwa Indonesia emas di tahun 2045. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar, tertib, sehingga tujuan bahwa mempersiapkan siswa-siswa kita menghadapi generasi emas dapat tercapai melalui kegiatan yang dilaksanakan di SMP Negeri 191 Jakarta. Selamat mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan semuanya lancar dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.